Selamat malam. Sorry ya, saya agak mundur. Jadi mungkin kita bisa mulai pertemuan kedua. Mungkin saya mau absen sebentar ya. Oke, kita sekarang ada di pertemuan kedua ya. Jadi untuk hari ini kita materinya adalah untuk memahami proses proses memproses data, konsep memproses data pada pembelajaran mesin. Jadi gimana kita menangani permasalahan data, gimana kita mengeksplor dan memahami data seperti itu. Jadi mungkin sebelum dimulai ya. Jadi kan seperti yang kita ketahui ya kemarin di pertemuan pertama bahwa pembelajaran mesin itu adalah bagian dari disiplin ilmu uh, bagian dari disiplin ilmu artificial intelligence ya. Oh, sebentar. Kok nggak bisa gede? Nah, di situ jadi kita juga akan memanfaatkan teknik statistik, yang mana teknik statistik itu kita pakai untuk menghasilkan suatu model. Nah, di sini kalau kita lihat cara kerja dari pembelajaran mesin, itu yang pertama adalah kita akan menginput data. Jadi ada data yang sudah kita uh, sudah kita olah ya, atau sudah bagus gitu. Kemudian data tersebut kita masukkan ke dalam algoritma pembelajaran mesin. Algoritma pembelajaran mesin ini banyak ya, kayak contohnya Kamis, decision tree, Canarus neighbor, support vector machine, seperti itu. Itu gimana kita memilih algoritmanya, itu tergantung dengan spesifikasi kasus dan uh, data yang kita miliki gitu. Kemudian dari algoritma pembelajaran mesin itu kita akan dapat model. Nah, dari model itu kita akan bisa lihat apakah uh, kita bisa berhasil, modelnya apakah akurat untuk berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Misalkan kalau tujuannya untuk prediction, ya kita evaluasi apakah datanya akurat atau tidak. Mengevaluasi datanya pakai apa? Kita punya dataset atau kita punya basis data gitu ya. Itu kita biasanya bagi menjadi dua, yaitu training data dan testing data. Umumnya kita bisa bagi 80-20 atau 70-30 gitu ya. Jadi training data itu 70%-nya gitu. Jadi training data itu selalu lebih banyak. Karena kalau di pembelajaran mesin, gimana kita bisa menghasilkan model yang bagus itu semua tergantung dari jumlah data yang kita miliki. Nah, kemudian sisanya adalah namanya data testing. Data testing itu kita pakai untuk apa? Ketika kita sudah menghasilkan model dari data training kita gunakan data testing untuk mengecek akurasi atau mengevaluasi model kita itu baik atau tidak. Seperti itu. Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Saya ada sedikit isu sih di ini mic dan video. Jadi sebentar ya, saya coba perbaiki dulu ya.
Tes. Suara saya terdengar jelas nggak ya? Dengar jelas, Mbak. Bu. Gimana? Agak kecil ya. Sebentar. Tapi udah terdengar jelas ya. Kalau ada yang Dengar, nggak Bu. terdengar, chat aja ya. Chat di meeting chat ya. Mungkin sementara saya lanjut dulu. Ya nggak apa-apa kalau yang masih dalam perjalanan juga. Maksudnya tadi kayaknya sih speaker saya atau mic agak bermasalah. Ini saya sudah udah nggak pakai mic sih. Mudah-mudahan lebih bagus. Oke, saya lanjut lah ya. Jadi mungkin tadi sedikit tentang cara kerja machine learning ya. Memang ini kalau gambarnya sendiri saya ambil dari Teradata. Jadi Teradata itu kalau nggak salah perusahaan juga penyedia solusi data analitik atau big data seperti itu ya. Atau mungkin dia perusahaan storage. Saya kurang ingat. Tapi kurang lebih sekarang juga kita kalau membuat program pembelajaran mesin atau kita membuat aplikasi pembelajaran mesin itu mirip seperti itu. Jadi ada input datanya, kita baca datanya, atau mungkin kita melakukan preparasi data terlebih dahulu, kita masukkan dalam model. Oh ya, kita bagi dulu datanya, data training dan data testing. Kemudian kita masukkan ke model, algoritma. Kita udah dapat modelnya, kita testing datanya, kita evaluasi akurasinya bagus atau jelek. Kalau misalkan jelek mungkin kita bisa pakai model lain, kita bisa pakai algoritma lain, atau mungkin datanya yang kurang bagus, macam-macam ya penyebabnya ya. Oke, next. Nah, sekarang kita kalau mau membuat proyek pembelajaran mesin atau membuat aplikasi pembelajaran mesin, itu biasanya ada 6 langkah utama yang kita lakukan. Yang pertama adalah 1-3 ini berkaitan dengan data. Jadi yang pertama adalah mengumpulkan data. Nah, mengumpulkan data ini kalau kita bicara membuat proyek pembelajaran mesin yang supervised learning, itu kita ngumpulin datanya ya data yang sudah berlabel ya. Misalkan kita ambil data historis dari database atau kita ambil data penjualan macam-macam ya. Kemudian eksplorasi data langkah keduanya adalah kita mau memvisualisasikan atau menganalisa data tersebut untuk kita pelajari lebih dalam gitu. Contohnya kalau ada jenis nilai apa yang ada disimpan di dalam data tersebut. Apakah ada missing value atau data yang hilang? Apakah ada data yang tidak konsisten? Apakah ada duplikasi? Seperti itu ya dalam data. Lanjut. Kalau yang ketiga adalah persiapan data. Jadi persiapan data itu adalah langkah di mana kita mengecek apakah data ini cocok untuk kita masukkan ke dalam algoritma pembelajaran mesin. Jadi dalam langkah yang ketiga ini, kita sudah bereskan masalah-masalah yang ada di langkah kedua. Misalkan tadi ya data yang hilang itu udah kita beresin. Jadi data kita ini kalau udah di nomor 3 itu sudah dalam kondisi siap pakai, sudah data yang bagus ya gitu ya kurang lebih ya. Nah, untuk membuat proyek pembelajaran mesin itu biasanya nomor 1-3 ini memakan waktu paling banyak. Jadi kalau misalkan dibilang nih, pada saat kita mau memikirkan proyek kan ada timeline ya. Misalkan kita dikasih tugas untuk membuat proyek pembelajaran mesin sesuai dengan fungsi tertentu gitu. Misalkan ada yang apa namanya, ada yang mau beli proyek sama kita gitu ya. Kita bilang ditanya timeline-nya berapa lama. Misalnya kita bilang, oh timeline-nya 3 bulan gitu. Nah itu bisa 2 bulannya sendiri buat ngurusin 3 ini. Jadi mengumpulkan data, eksplorasi data, dan persiapan data. Jadi kalau misalkan kita pakai analogi ya. Jadi misalkan saya analogikan proses membuat pembelajaran mesin atau proses membuat proyek aplikasi machine learning itu adalah seperti kita mau membuat mangkok salad. Nah, yang pertama, kita mengumpulkan data itu sama seperti kita mau mengumpulkan bahan-bahan yang kita masukkan ke dalam salad yang mau kita buat. Jadi kita ambil, kita butuh apa aja sih buat bikin salad? Kita butuh daun, ya, kita butuh sayur, kita butuh tomat, kita butuh telur misalnya. Itu kita kumpulin. Terus langkah yang kedua, kalau kita mau buat salad itu, kita mau ngecek, eksplorasi dulu nih, sayuran kita nih kayak gimana. Apakah dia udah mateng, apa dia udah busuk, apa dia dijamur, atau dia ada cacingnya gitu kan. Kita mesti cek dulu nih datanya, sayur-sayuran kita gitu kan. Nah, langkah selanjutnya nomor 3.
kalau kita mau persiapkan datanya. Nah, ini sama aja kalau kita mau di sayur-sayuran itu kita mau potong-potong gitu, potong-potong atau kita mau iris tipis-tipis atau kita mau pakai parutan gitu ya, bisa macam-macam ya. Berikutnya langkah yang keempat. Nah, di langkah yang keempat ini kita memilih model. Tadi kan model banyak ya jenisnya ya, pembelajaran mesin ada model supervised learning, ada model yang unsupervised. Supervised sendiri ada macam-macam, ada decision tree, ada regression, unsupervised learning juga macam-macam ya, ada Kamis, continuous neighbor, macam-macam. Itu kita gimana milih modelnya sesuai dengan apa yang kita punya datanya. Contoh, kalau saya balik ke analogi tadi ya, kita punya sayur-sayuran, kita mau bikin salad. Modelnya apa? Apakah kita goreng, atau kita panggang, atau kita tumis ya? Itu model-model yang kita sesuaikan dengan tipe datanya kita. Misalkan kita punya sayur, ya bisa aja kita tumis. Tapi kalau kita punyanya sayur kita goreng, mungkin nggak sesuai ya. Mungkin kurang cocok, bukannya nggak bisa, tapi kurang cocok begitu. Jadi memilih model itu sesuai dengan pendekatan apa yang kita mau, bukan pendekatan, use case apa yang mau kita ambil, atau kasus apa yang mau kita jalankan gitu. Kemudian dan juga tipe datanya seperti itu. Kemudian next adalah setelah kita memilih model, kita akan mengevaluasi. Nah, ini setelah kita tadi masukkan ya, kita melakukan evaluasi di situ. Kita udah masukin ke modelnya, kita cek apakah hasilnya akurat. Misalkan kita mau melakukan prediksi, apakah dengan misalkan kita mau memprediksi saham ya, apakah naik atau turun gitu ya. Nah, kita mau cek besok naik apa turun gitu kan, apakah akurat atau enggak. Kalau ternyata kita prediksi besok naik, ternyata besok turun, berarti tingkat akurasinya rendah gitu. Nggak sesuai ya. Itu kita bisa lakukan evaluasi, dan kemudian kita bisa tindak lanjut terhadap evaluasi tersebut. Misalkan contohnya apakah kita memilih model yang lain, ataukah kita mencari kesalahan dalam data kita, itu kita tindak lanjuti. Jadi kalau tadi balik lagi ke analogi, kalau misalkan kita di proses yang evaluasi ini ya kita cobain ya makanannya ya, saladnya kita cicipin. Apakah dia kalau dia kurang asin ya mungkin kita tambahin garam ya, kita tindak lanjuti ya. Kalau misalkan dia ternyata nggak ada rasa ya kita tambahin bumbu seperti itu ya. Jadi itu adalah di proses kelima dan keenam seperti itu. Oke, saya next ya. Nah, ini juga hal yang lain yang perlu kita lakukan, yaitu kita harus mendefinisikan masalah. Nah, ini biasanya bisa kita yang lakukan atau orang yang meminta kita untuk mengerjakan proyek pembelajaran mesin. Jadi ada masalah yang ingin ada masalah yang ingin diselesaikan dengan aplikasi yang kita buat atau pemrograman bahasa pembelajaran mesin yang kita buat. Nah, kemudian di sini contohnya adalah ketika kita adalah seorang agen properti ya di sini ya. Jadi kita mau jual rumah ke pelanggan gitu. Kita mau bisa memprediksi harga yang bagus untuk rumah yang mau kita jual. Nah, di situ berarti ada masalah yang mau kita selesaikan kan. Ada rumah, kita mau tahu nih kira-kira harganya berapa gitu, harga yang cocok. Sehingga kita coba membuat aplikasi di mana aplikasi itu dapat secara tepat menemukan harga yang cocok untuk rumah yang kita mau jual sesuai dengan kriteria atau variabel yang dimiliki oleh rumah kita. Contohnya, apakah rumah kita punya lebih dari 2 kamar? Kalau iya, maka harganya bisa berbeda dengan yang tidak punya 2 kamar gitu ya. Nah, kemudian apakah kita bisa juga lebih kita cabangkan lagi gitu. Apakah kita lihat dari luas tanahnya misalnya. Kalau misalkan dia punya 2 kamar, luas tanahnya besar nggak? Jadi makin besar luas tanahnya, harganya juga semakin tinggi. Bisa juga kita sesuaikan sama ininya ya, lokasi dan macam-macam. Nah, dari sini kita bisa lihat ketika kita mendefinisikan suatu masalah, kita mencoba menjawab beberapa pertanyaan seperti tujuannya apa yang mau kita lakukan, apakah itu prediksi atau klasifikasi. Kalau dalam kasus ini kita mau bikin prediksi kan ya, kita mau bikin aplikasi yang bisa menentukan harga untuk rumah yang mau kita jual.
Nah, itu berarti kita mau memprediksi harga. Kemudian pertanyaan berikutnya, fitur apa yang kita mau lakukan? Fitur apa yang mau kita gunakan? Fitur itu adalah variabel apa yang mau kita gunakan. Contohnya kalau di sini jumlah kamar, luas tanah, lokasi, mungkin jenis kelamin pembeli gitu, atau mungkin juga bisa macam-macam ya kalau untuk bobot untuk menentukan harga rumah gitu ya. Nah, di situ kita mesti mencari fitur-fitur yang kira-kira relevan. Nah, disitulah makanya kenapa ada statistik ya. Kalau statistik kan kita menghubungkan antara dua variabel ya, hubungan antara variabel X dan variabel Y di situ ya. Jadi kita bisa menentukan variabel mana yang bisa kita pakai atau akurat untuk menjadi menyelesaikan masalah yang kita mau selesaikan dengan aplikasi kita. Nah, kemudian di sini contohnya ya. Kemudian sekarang di tahap pertama nih, tadi kalau misalkan dalam membuat proyek pembelajaran mesin, tahap pertama adalah tahap mengumpulkan data. Nah, di situ kita punya beberapa pertimbangan dalam mengumpulkan data supaya data yang kita miliki itu berkualitas. Supaya apa ya? Supaya pastinya performa, akurasi, hasil evaluasi dari model yang kita buat itu baik gitu ya. Jadi di tahap pengumpulan data ini kita perlu mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama adalah terkait dengan akurasi. Nah, kalau misalkan kita bicara akurasi itu, data yang kita pakai itu harus akurat supaya kita bisa mempelajari pola untuk membuat prediksi contohnya. Kalau misalkan kita bilang dari supervised learning gitu, kita bisa ambil data dari, contohnya data historical dari transaksi penjualan misalnya ya, kayak tadi ya rumah. Kita bisa ambil data historical dari transaksi penjualan rumah selama 10 tahun ke belakang, misalkan seperti itu. Nah, itu kita gunakan sebagai data dasar. Dan dasar itu kan pastinya sudah ada berdasarkan peristiwa yang terjadi, sudah ada berdasarkan kejadian yang ada dan real gitu ya. Jadi kita bisa pastikan bahwa data tersebut akurat. Kecuali kita bikin dummy data ya, yang mana kita nggak bisa sertifikasikan akurasinya seperti itu. Jadi contoh lain misalkan adalah ketika kita mau berbicara tentang kredit rumah atau kredit kendaraan, contohnya gitu ya, KPR. Nah, ketika kita sebagai bank ingin memprediksi apakah nasabah yang mau mengajukan pinjaman ini bisa bayar atau enggak, bisa sukses membayar kredit kita atau enggak, atau dia malah akan gagal bayar gitu. Nah, di situ kita nggak perlu minta interview, atau kita nggak perlu ngumpulin data dari spesialis gitu ya. Kita cukup menggunakan data yang historicalnya aja. Contohnya, kita ambil data histori dari dia punya buku bank ya, dia punya rekening gitu. Nah, di situ kan udah jelas ya, terlihat gimana histori dia terhadap pemakaian terhadap uangnya seperti itu. Nah, pertimbangan yang kedua adalah relevansi. Nah, di sini relevansi itu di mana kita harus menggunakan data yang relevan sesuai dengan apa yang mau kita prediksi. Contohnya tadi, kalau kita mau memprediksi apakah orang berhasil bayar atau enggak kredit, ya kita mesti sorry. Ya, kita mesti ambil variabel-variabel yang relevan. Contohnya tadi dia punya data histori transaksi di rekening gitu, kita bisa lihat yang masuk tiap gajian berapa gaji dia gitu ya. Tapi kan kalau kita pakai data tentang dia punya jenis kelamin misalnya, atau dia punya nama lengkap, itu kan nggak relevan, nggak ada hubungannya data dari nama atau jenis kelamin itu terhadap apa yang mau kita prediksi. Nah, itu maksudnya adalah relevansinya. Jadi kalau misalkan kita mau pakai data, kan namanya data tuh pasti banyak ya, mulai dari nama lengkap, nomor telepon gitu ya. Kita bisa ambil data yang relevan aja waktu kita ngumpulin data seperti itu. Nah, terus yang pertimbangan berikutnya adalah kuantitas. Nah, ini juga sangat penting ya ketika kita melakukan suatu atau membangun suatu proyek pembelajaran mesin. Kuantitas ya berarti banyaknya data.
Jadi semakin banyak data yang kita miliki itu semakin baik kita punya model atau kita bisa meningkatkan akurasi dari model yang kita buat. Seperti itu. Nah, terus pertimbangan yang berikutnya adalah variabel. Nah, selain jumlah data ya, pastinya variabel yang dalam data yang kita butuhkan juga penting. Misalnya kalau kita mau tadi mempertimbangkan suatu atribut tertentu atau fitur tertentu yang dalam data yang kita punya sebagai penentu apakah dia bisa membayar kredit atau enggak. Contohnya penghasilan ya, pastinya penghasilan kan penting ya. Dia punya penghasilan berapa, ngaruh cukup nggak untuk membayar hutang-hutang dia. Nah, di situ kita bisa gunakan data tersebut untuk membuat grouping lagi. Misalnya tingkat pendapatannya kita bikin grup tertentu, pendapatan 10 sampai 30 juta, 30 juta sampai 60 juta dan seterusnya gitu ya. Nah, di situ kita bisa dapat pemahaman yang lebih luas bagaimana pendapatan itu bisa mempengaruhi tingkat pembayaran nasabah atau jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Contohnya seperti itu. Nah, pertimbangan yang kelima yang terakhir adalah etika. Etika itu adalah sesuatu yang sering diabaikan ya. Jadi masalah etika yang perlu dipertimbangkan selama proses pengumpulan data contohnya seperti privasi, keamanan, terus persetujuan orang yang mau kita ambil datanya, kita pakai datanya, dan terkait dengan bias. Jadi kalau kita bisa itu langkah-langkah mengumpulkan data itu harus sesuai dengan etika. Dan bias, terkait dengan bias itu biasanya kalau kita ada bias dalam data yang kita lakukan, yang kita punya gitu, itu akan prediksi kita juga bisa jadi bias. Jadi karena model itu kan pasti mereplikasi apa yang ada dalam data. Jadi di sini ada keputusan-keputusan penting yang mungkin belum bisa dihandle sama pembelajaran mesin karena jika melibatkan bias. Kemudian langkah selanjutnya adalah terkait dengan eksplorasi data. Nah, eksplorasi data itu tadi ya, kita mau memvisualisasikan lalu menganalisa data kita untuk lebih dalam memahaminya gitu. Jadi di sini kita untuk eksplorasi data kita mengenal namanya fitur dan instance. Jadi dalam pembelajaran mesin istilah yang kita gunakan adalah fitur. Fitur itu apa? Kalau kalian familiar sama data terstruktur gitu ya, database misalnya, itu ada baris dan kolom. Jadi kolom atau atribut itu kita sebut fitur. Misalnya contohnya kalau tadi ya, kita punya data transaksi nasabah atau data transaksi rekening nasabah. Maka yang jadi kolom atau fitur yang kita sebut fitur itu adalah seperti nama nasabahnya, terus jumlah transaksinya, terus jenis kelamin, total uang dan lain-lain ya. Kemudian yang namanya instance itu mengacu kepada record atau baris ya. Jadi kalau kita tadi punya data transaksi terus ada sebanyak 100 record. Nah, masing-masingnya itu adalah instance kita sebutnya. Jadi kita adalah individu dari kumpulan data. Gitu. Nah, kemudian untuk eksplorasi data atau memvisualisasikan data, kita bisa membuat banyak visualisasi ya. Ada 4 jenis yang umumnya digunakan. Jadi yang pertama adalah untuk komparasi atau perbandingan. Itu kita bisa mengkomparasi dengan box plot. Nah, di sini kita bisa bandingkan 2 atau lebih item pada periode tertentu, titik waktu tertentu, seperti itu dengan menggunakan box plot. Kemudian yang berikutnya ada relation atau kita mau mencari korelasi antara 2 atau lebih variabel. Kita bisa gunakan scatter plot atau line chart. Yang ketiga terkait dengan distribusi. Nah, ini kita mau membuat distribusi statistik dari nilai fitur. Kita bisa gunakan histogram.
Kemudian terakhir adalah komposisi. Nah, kalau untuk komposisi kita bisa gunakan diagram batang, bar chart, atau pie chart ya, diagram pie. Jadi kita lihat sebentar ya.
Oke, sudah kembali. Mohon maaf ya, tadi saya lanjut ya. Saya next dulu, slide berikutnya. Oke. Berikutnya, dalam membuat proyek pembelajaran mesin, yang kita lakukan adalah menyiapkan data. Nah, di sini kita melakukan penyelesaian atau kita mau coba menyelesaikan masalah-masalah, menangani masalah-masalah seperti misalnya missing data, categorical data, data splitting, atau feature scaling. Jadi dalam proses yang ketiga ini, yang saya bilang tadi ya, itu biasanya hampir semua waktu yang dipakai oleh si programmer, bukan programmer lah ya, tim aplikasi pembelajaran mesin atau tim yang menyediakan solusi pembelajaran mesin itu adalah berkaitan dengan data. Nah, di sini tim dalam menyiapkan data itu, kita berusaha untuk mencari dataset yang ideal. Nah, permasalahan data yang sering terjadi, yang 4 ini ya, saya akan coba jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah terkait dengan missing value atau missing data. Di situ sangat umum terjadi ya kalau bicara tentang data yang hilang atau data yang nggak lengkap. Jadi penyebabnya bisa macam-macam ya. Misalkan kita ngumpulin datanya pakai survei, nah itu ada aja yang nggak isi ya, field kosong, atau mereka nggak, orang yang mengisi kuesioner kita, survei kita itu mengosongkan field tertentu, misalkan seperti itu. Bisa jadi juga ada kesalahan dalam mengumpulkan data. Atau ada juga korup juga bisa gitu. Jadi datanya hilang atau data yang error gitu ya, korup. Bisa wakilkan data yang hilang atau data yang kosong itu dengan indikator 0. Perlu diketahui bahwa kebanyakan algoritma pembelajaran mesin yaitu tidak bisa menangani data yang kosong. Jadi dia nggak bisa baca data yang 0 atau 0. 0 bisa maksudnya, tapi 0, kosong itu dia nggak bisa tangani gitu. Jadi kalau bisa kita sudah menangani permasalahan data hilang ini, data kosong ini sebelum kita masukin modelnya ke dalam model pembelajaran mesin kita. Jadi ada beberapa cara untuk menangani missing data atau missing value. Yang pertama adalah deletion. Deletion ya seperti namanya ya, kita mendelete, menghilangkan sampel yang memiliki missing data. Tapi resikonya apa? Kalau data tersebut informasi yang relevan gitu. Kita delete ya. Contohnya tadi kita mau prediksi kita mau prediksi kemampuan nasabah membayar kredit. Tapi yang kita delete kebetulan datanya malah nasabah-nasabah dari bank kita, misalkan seperti itu ya, dari bank kita atau data-data nasabah yang sudah puluhan tahun menaruh dananya di bank gitu. Karena ada data yang hilang, misalkan jenis kelaminnya kosong atau ternyata tanggal lahirnya kosong gitu, kita delete, kan itu mengurangi akurasi dari model yang kita miliki gitu kan. Nah, di sini ada beberapa pilihan lagi untuk melakukan deletion gitu. Jadi yang pertama adalah list-wise deletion, atau kita mendelete row-nya ya, mendelete record-nya. Jadi kita menghapus satu record yang ada fitur yang missing atau ada kolom yang missing gitu. Nah, kita bisa coba memilih untuk mendelete satu record saja. Tapi berikutnya adalah pairwise deletion. Nah, pairwise deletion itu kita melakukan analisa semua data kita, di mana kita bisa menemukan variable of interest. Dengan demikian, kita bisa maksimalin semua data yang tersedia berdasarkan analisis. Menggunakan pairwise deletion ini adalah kita bisa meningkatkan akurasi dalam analisa dari data yang kita miliki. Jadi, tapi kemudian ya, ada lagi deleting columns. Nah, kalau deleting columns ini, yang didelete adalah kolomnya, bukan barisnya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah imputation. Nah, di imputation ini kita mengganti data yang hilang dengan data estimasi, data dugaan, atau kita sesuaikan data yang kosong dengan perkiraan data yang kita bisa
kita bisa tentukan. Misalnya ya, kalau di sini kita ada beberapa contoh time series sama general. Di time series ini kita bisa pakai yang kayak mean, median, atau mode, atau random. Jadi kita bisa pakai rata-rata, atau nilai tengah, atau nilai yang paling sering keluar, atau random aja, gitu ya. Kemudian bisa juga pakai linear interpolation, bisa juga pakai sessional adjustment, atau di mix ya, bisa juga di mix. Kemudian untuk general problem kita bisa pakai categorical dan continuous. Jadi kalau categorical mungkin kita bisa melibatkan regression, jadi kita melakukan regresi terlebih dahulu, baik itu pakai logistic regression atau linear regression terhadap data yang kita miliki untuk mengisi data yang kosong. Next, permasalahan lain adalah terkait dengan categorical data. Jadi categorical data itu kita berhubungan dengan jenis fitur, yaitu yang ordinal dan nominal. Jadi fitur ordinal itu maksudnya fitur yang urut ya. Jenis kategori yang bisa kita urutkan. Contohnya kalau ada besar, sedang, kecil gitu kan. Besar lebih kecil, large lebih besar dari medium, medium lebih besar dari small, misalkan seperti itu. Sedangkan yang terkait dengan fitur nominal adalah fitur kategori yang tidak dapat diurutkan. Contohnya seperti warna ya. Warna itu kan nggak bisa diurutin ya, merah, kuning, hijau. Jadi gunakan untuk menangani ordinal dan nominal feature adalah yang pertama, kita bisa mapping ordinal feature. Jadi kita ubah data kategorikal tadi nominalnya menjadi bentuk integer dari bentuk string. Contohnya large kita rubah menjadi 0, medium kita rubah jadi 1, small kita rubah jadi 2. Adalah dengan encoding nominal class label, atau bisa disebut one hot encoding. Jadi di situ kita membuat dummy atau kolom baru untuk kita masukkan value yang unik di dalam setiap fitur nominal atau fitur yang nggak bisa diurutkan tadi ya. Contoh kalau kita punya warna merah, kuning, dan hijau, masing-masing kita buat kolom baru dan kita isi angka sesuai dengan warnanya. Misalnya kalau dia warnanya merah, di baris itu ya kita isi kolomnya merah menjadi 1, yang lainnya 0. Kalau dia warnanya kuning, kolom kuning yang kita isi 1, yang lainnya 0. Dan seterusnya. Berikutnya adalah fitur scaling. Nah, kalau dilihat di sini kalian bisa lihat ada data yang hilang ya, atau data yang missing value, atau data yang kosong gitu. Di sini kalau kita lihat lagi, rentang dari usia itu mungkin perbedaannya nggak gitu jauh, tapi kalau kita bicara rentang gaji itu jauh ya, bisa dari 48.000 paling tinggi 83.000. Jadi bedanya bisa sampai 40-an ribu. Kalau usia kan mungkin dari 27 ke 40 ke 50 ya itu 30-an ya. Jadi itu rentangnya tidak terlalu besar. Nah, jadi kita mau mengisi data tersebut, kita bisa pakai dua metode. Yang pertama adalah normalisasi, yaitu mengacu pada minimal maksimum scaling. Jadi kita bisa pakai min sama max ya. Ini rumusnya. Kemudian kalau yang kedua adalah dengan standarisasi. Jadi kalau di standarisasi kita menentukan rata-rata. Jadi kalau untuk yang range-nya besar seperti gaji ini kita bisa lakukan standarisasi. Kita tentukan dulu rata-ratanya dengan standar deviasi. Sesuai dengan rumus ini ya. Jadi kita bisa menentukan kira-kira angka ini mau diisi berapa. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, mungkin saya sebelum masuk ke diskusi, kita akan coba ke praktikum dulu ya. Oke, sebentar.
Oke, kemarin di pertemuan pertama kita ada min, median, dan mode ya. Jadi kalau pengenalan pattern saya belum ketikin, tapi kalau min, median, mode saya sudah ketikin. Jadi kurang lebih kita kan pakainya Python ya. Jadi ini contoh Python saya, pertemuan 1.py. Jadi sebelumnya ada nggak yang belum familiar sama Python? Ini saya tanya ya, mungkin sudah dipakai di semester 1 ya, Python itu ya. Tapi anyway, kalau belum pakai, kalian bisa install. Nanti kalian dapat IDE bawaannya si Python. Namanya ini nih. IDLE. Nah, kalian bisa pakai ini aja kalau misalkan nggak mau install IDE sendiri. Aja seperti ini. Jadi dia bisa langsung di-run ya. Run modul. Jadi di sini mungkin saya matiin dulu aja ini ya. Biar apa namanya? Biar kosong. Bentar ya. Nah, saya ulang. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, saya punya import NumPy. Jadi NumPy itu adalah modul untuk apa namanya modul-modul yang disediakan Python untuk membantu perhitungan matematis ya, seperti itu. Jadi kalau kalian belum punya bisa pip install ya, pip install NumPy namanya. Nah, saya udah punya ya. Jadi dia modelnya begini. Tapi kalau kalian belum punya, nanti dia akan install, dia akan download dari internet, terus install NumPy ke Python kalian. Kemudian kalau kita lihat kemarin, kita cuma perlu import NumPy, kemudian kita masukin, kita bikin array ya, atau kalau misalkan mau ngambil data, nanti kita baru kita akan ambil dari data, misalkan seperti itu ya. Terus kita bisa langsung panggil pakai dia punya ini apa namanya perintah min untuk mendapatkan rata-rata. Jadi kalau di sini saya pakai NumPy min itu, maka dia akan dapatkan rata-ratanya. Jadi kalau udah dijumlahin semua, rata-ratanya adalah 80. Kalau saya pakai median untuk nilai tengah, nanti dia akan dapetin mediannya ya, nilai tengahnya berapa. Nah, kemudian kalau untuk yang mode, dia itu ngambilnya dari modul lain, yaitu modul, ternyata nggak ada di NumPy ya. Dia adanya di SciPy, jadi sama kalian install lagi SciPy. Install SciPy. Saya udah punya juga. Jadi begitu saya panggil X sama dengan mode ya, pip, maka dia akan mencoba untuk mencari data yang paling sering keluar, yaitu 85 katanya sih. Kemudian kita mau ngapain lagi nih? Standar deviasi ya, standar deviasi juga adalah punyanya si NumPy. Jadi saya balik lagi ke NumPy. Nanti kalau untuk modul-modul kita pakainya scikit-learn modulnya. Jadi kalau ada yang mau install pip install scikit-learn dari sekarang silahkan. Varian juga adanya di NumPy. Jadi kalau saya tinggal pakai NumPy var juga keluar ya. Nah, keluar ya. Ini apa nih? Oh, datanya beda, Pak. Tapi kalau kita masukin data yang ini, angkanya sama ya, 1432 harusnya. Kita coba aja ya. Nah, saya coba ganti ya. Hitung manual sama pakai NumPy gitu ya. Harusnya sih sama. Kalau beda, saya juga bingung kenapa. 97, mungkin saya salah hitung. Bukannya si 1432,2 ya. Sama ya. Code-nya percentage. Nah, percentage juga bagian dari NumPy. Jadi ini H-nya panjang ya. Jadi kalian bisa coba sendiri di rumah. Kemudian untuk pertemuan 2, kita ada Pandas ya. Jadi Pandas itu adalah modul untuk mengimpor data. Kalau kita punya file CSV, Excel, dan lain-lain. Nah, itu
kita bisa pakai Pandas untuk mengimpor data kita. Kemudian kita bisa panggil info dan head. Nah, info ini adalah perintahnya si Pandas untuk mengetahui detail kolom dan baris yang kita punya dari si CSV ini. Kemudian kalau head itu untuk menampilkan 5 baris pertama dari cars.csv. Jadi saya ada file namanya cars.csv. Mungkin nanti kita pakai besok-besok kita pakai lagi ya. Ini saya kasih aja sekarang, nanti besok kalau dipakai lagi nanti saya kasih lagi. Cars.csv ini masukkan di folder yang sama ya dengan aplikasi Payeng. Dia bisa cari. Sini kalau saya coba run, sebenarnya cukup simpel. Pandas, habis itu kita bikin satu variabel, dia namanya df pandas.read.csv, nama filenya apa. Nah, kemudian kita panggil aja info sama head. Kalau head tadi buat apa? Buat ngeluarin 5 baris pertama dari data tersebut. Kalau info, dia untuk memberitahu kita ya, ada kolomnya, ada berapa entries nih, ada 36 entries, kemudian tipenya apa, seperti itu. Oke, berikut untuk yang praktikum di pertemuan 1 dan 2. Oke, ada pertanyaan? Enggak ada, Bu. Suaranya kecil banget sih, nggak tahu ini speaker saya atau kamu punya mic ya. Tapi kalau mau bertanya bisa chat aja ya, soalnya saya nggak terlalu kedengaran. Jadi berikutnya adalah tugas ya. Jadi tugas ini pertama, teknik yang umum digunakan untuk menangani categorical data adalah one-shot encoding. Tadi saya kasih contoh pakai warna ya. Kalian coba bikin contoh lain. Coba cari contoh yang lain. Yang kedua, jelaskan tipe-tipe visualisasi. Dan kita punya beberapa tipe visualisasi ya. Kayak untuk kita bikin relation, kita bisa pakai scatter plot. Kemudian untuk apalagi tadi ada relasi, komparasi, ada 4 ya. Jadi itu kalian bisa coba jelaskan dan memberikan contohnya. Jadi kalau mau contoh pie chart boleh, bar chart boleh, seperti itu. Untuk ini ada pertanyaan tugasnya? Enggak ada, Bu. Oke, kalau nggak ada, dikumpulkan ke email ya, seperti biasa ya. Deadline sebelum pertemuan berikutnya. Jadi emailnya saya masukin lagi di, siapa tahu ada yang lupa. Oke. Jadi ini aja untuk pertemuan hari ini. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup. Materinya belum di-share ya, Bu. Soalnya di learning nggak ada. Kenapa Irfan? Coba sebentar ya, saya coba cari ini saya ya. Sorry. Coba lagi. Ya Pak Irfan. Tes. Oke. Oh iya ya Pak, udah membesar. Gimana? Materinya belum di-share di e-learning ya. Di e-learning soalnya nggak ada yang pembelajaran mesin. Oh, e-learning ya. Oke, saya share sekarang ya, sebentar. Saya buka e-learning dulu. Ya, saya lupa minggu lalu. Oke, e-learning.atts ya. Bentar ya. Yang pertemuan 1 udah saya upload ya. Sekarang yang pertemuan 2. Pertemuan 2.
Oke, sudah saya upload ya. Terima kasih ya untuk reminder-nya. Mudah-mudahan sudah terreflect ke e-learning masing-masing ya. Oke. Saya barusan upload sih. Nanti bisa dicek lagi ya. Untuk pertemuan 1 dan pertemuan. Course-nya soalnya belum ada, Bu. Kalau course-nya belum ada mah, mesti tanya ke ini ya. Ke ITTS. Iya, ke bagian ininya, administrasinya mungkin. Ke PASIS mungkin. Mungkin belum di-assign, misalnya kan seperti itu ya. Kalau misalkan saya kan upload ya, misalkan nanti muncul di course-nya aja nggak ada, mungkin perlu follow up ke PASIS sih. Gitu. Jadi nanti coba aja saya tanyakan ke dia juga ya, untuk di kelas karyawan ya, ada yang mahasiswa yang course-nya belum muncul di e-learning-nya gitu ya. Coba saya minta tolong dia untuk cek lagi. Oke. Mungkin ada lagi dari teman-teman. Kalau nggak ada, mungkin kita bisa tutup ya pertemuan hari ini ya. Kita bertemu lagi minggu depan di pertemuan berikutnya. Jadi terima kasih. Kalau tunggu sebentar saya hitung lagi. Ini ada 8, 7 ya. Tadi absen ada. Udah benar. Jadi terima kasih untuk kehadirannya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya minggu depan. Dan selamat malam ya, selamat beristirahat. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Selamat malam.